Selamat pagi, Emma. Selamat pagi, Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih, Emma. Terima kasih, Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 Al-Firdaus, Al-Badr, dan Darul Muttaqin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita sudah menginjak tema 3. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1, yaitu tentang apa? Tugasku sehari-hari di rumah. Dan kali ini Bu Ayu akan menjelaskan muatan pelajaran PPKN. Oke, apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran kali ini? Oke, kalau sudah siap, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita memulai pembelajaran hari ini ya. Disimak baik-baik dan jangan berhenti sebelum videonya selesai. Oke? Ya, pintar. Anak-anak, di rumah kita itu tinggal bersama siapa? Bersama keluarga, ya. Nah, dalam anggota keluarga itu terdiri dari siapa saja? Ada ayah, ibu, kakak, adik, atau bahkan nenek sama kakek. Nah, mereka itu berbeda-beda jenis kelamin anak-anak. Siapa yang tahu jenis kelamin itu? Ya, pintar sekali. Jenis kelamin itu ada 2 ya. Ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, sekarang coba kalau Bu Ayu tanya, kalau ayah itu jenis kelaminnya termasuk laki-laki atau perempuan? Ya, kalau ayah itu laki-laki ya. Kemudian kalau ibu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kemudian nenek perempuan juga. Kalau kakek, ya kakek laki-laki. Terus kamu sendiri laki-laki atau perempuan? Ya, itu jawabannya masing-masing ya. Oke. Terus kalau misalkan punya kakak namanya Nina, itu berarti laki-laki atau perempuan? Ya, perempuan. Kemudian kalau punya adik namanya Dio, itu laki-laki atau perempuan? Iya, laki-laki. Begitu ya. Sudah bisa kan membedakan jenis kelamin yang ada di keluarga kalian? Oke. Nah, anak-anak, walaupun dalam satu keluarga itu berbeda-beda jenis kelaminnya, tapi kita harus hidup rukun. Kenapa kita harus hidup rukun? Kenapa? Karena kalau kita hidup dengan rukun, maka hidup kita akan terasa tentram dan damai. Nah, meskipun berbeda, kita itu harus tetap saling menghargai dan saling menyayangi. Juga kita harus saling membantu anak-anak, ya. Dengan begitu, tugas kita akan terasa lebih ringan dan juga lebih cepat selesai. Betul? Betul sekali. Nah, anak-anak, di dalam rumah, sudah Boyo katakan tadi ada beberapa anggota keluarga ya. Nah, di dalam anggota keluarga itu memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Ya, misalkan ayah itu tugasnya apa? Ayah itu tugasnya mencari nafkah. Kemudian ibu tugasnya apa? Ibu mengurus segala sesuatu di rumah. Kemudian kamu tugasnya ngapain? Tugas kamu adalah belajar. Tapi walaupun tugas kamu belajar, kamu tetap harus membantu orang
tua. Wajib yaitu wajib membantu orang tua. Jadi misalkan kamu sedang tidak belajar, kamu bisa membantu pekerjaan rumah yang mudah, misalkan nyapu atau mencuci piring. Lalu kalau saya lagi belajar gimana? Kamu belajar terlebih dahulu, dan nanti setelah belajar baru kamu membantu pekerjaan rumah. Bisa kan? Nah, kenapa sih kok kita harus membantu, Bu? Karena apa? Karena dengan kita saling membantu, itu pekerjaan akan cepat selesai dan terasa ringan. Ya kan? Nah, dan juga saling membantu itu merupakan pengamalan sila kedua. Masih ingat bunyi sila kedua kemarin apa? Ya, betul sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila tersebut. Begitu ya anak-anak. Nah, sila kedua kemarin simbolnya apa anak-anak? Atau lambangnya? Oke, lambangnya adalah rantai. Kenapa kok rantai? Kenapa bukan yang lainnya? Nah, ini boleh jelaskan ya. Rantai itu terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Jadi mata rantai yang kotak sama mata rantai yang lingkaran itu terkait satu sama lain membentuk lingkaran. Nah, mata rantai segi empat itu melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran itu melambangkan perempuan. Nah, maksudnya apa? Kok mata rantainya itu saling terkait? Maksudnya adalah melambangkan setiap manusia, laki-laki dan perempuan itu membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Begitu ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu tidak boleh saling membedakan. Misalkan kamu perempuan, ada temanmu laki-laki, aku nggak mau berteman sama dia laki-laki. Itu nggak boleh. Aku nggak mau belajar sama dia kan anak perempuan. Aku harus belajar sama anak laki-laki saja. Itu tidak boleh. Jadi laki-laki dan perempuan itu harus bersatu agar bisa menjadi kuat seperti sebuah rantai ya. Jadi kalau membantu atau bekerja sama tidak boleh pilih-pilih antara perempuan dengan laki-laki. Seperti itu ya. Oke. Paham anak-anak? Alhamdulillah kalau paham. Nah, anak-anak, jadi antara laki-laki dan perempuan itu memiliki karakteristik masing-masing. Jadi misalkan kamu di rumah ini punya teman kan? Nah, misalkan ada yang cowok ada Dio dan Anto. Kemudian yang cewek ada Mira dan Sinta, seperti itu. Nah, mereka itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Nah, karakteristiknya apa saja? Misalkan dilihat dari fisiknya. Anak laki-laki tentu rambutnya pendek dan selalu memakai celana, misalkan seperti itu. Kemudian cewek atau perempuan itu rambutnya panjang, atau kalau misalkan rambutnya nggak panjang dia pakai kerudung. Nah, kemudian pakai rok. Bukan ada perempuan yang pakai celana? Ya, memang ada. Nah, jadi antara laki-laki sama perempuan itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri sendiri-sendiri, seperti itu ya. Nah, antara laki-laki satu dengan laki-laki yang lainnya, misalkan Dio sama Anto, itu juga memiliki karakteristik yang berbeda juga. Misalkan Anto rambutnya keriting, Dio rambutnya lurus. Kemudian Anto kulitnya putih, Dio kulitnya hitam. Anto hidungnya mancung, Dio hidungnya pesek. Nah, semua itu ada karakteristiknya sendiri-sendiri. Tapi ingat, walaupun berbeda-beda, tetap harus saling menghargai dan saling menyayangi. Seperti itu ya anak-anak. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Oke,
Kalau belum paham, kalian bisa langsung tanya ke guru kelas masing-masing. Ya, sekarang Bu Ayu akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.